Oke, selamat sore Ibu. Selamat sore. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Saya Nining Pakpahan. Hmm, Halo, selamat sore. Perkenalkan Ibu, saya Natalia Buru Purba, saya mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Kalau boleh tahu Ibu ngajar di mana ya? Saya ngajar di SMP swasta di Medan, Medan, Singapura School. Ibu ngajar kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 7. Ini Bu, saya kan ada tugas dari kampus tentang penelitian. Jadi saya mengambil tema mengenai efektivitas pemanfaatan media blog dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis cerita pendek. Oh ya, kalau boleh tahu Ibu mengajar bahasa Indonesia ya? Iya, saya bahasa Indonesia. Kebetulan karena jurusan saya pun jurusan bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu Ibu udah berapa lama mengajar di SMP? Kalau di sisi lebih kurangnya 3 tahun ya. 3 tahun ya. Selama pembelajaran 3 tahun itu apa aja yang Ibu dapat mengenai siswanya, pembelajarannya? Kalau dibilang tentang pembelajaran siswa ya, kebanyakan sih sama aja. Ya, perilaku siswa, itu metode belajarnya, terus suasana belajarnya, semua serba mendukung. Kalau Ibu, cara pengajaran Ibu selama 3 tahun lebih bagaimana? Menggunakan media apa? Kebetulan ya, karena selama 3 tahun itu kan lebih kurang kita 2 tahun itu pandemi ya. Ya. Pandemi itu, sebelum pandemi kita tatap muka biasa, kalau tatap muka kan kita face to face ya, jumpa langsung ke sekolah, tapi 2 tahun terakhir kemarin kita mengalami pandemi, kita metode belajar kita Google Meet. Kita lebih ke Google Classroom-nya. Oh ya. Ya, metode daring. Jadi selama pertemuan online begitu, gimana cara pengajaran Ibu terhadap siswa menggunakan media apa? Medianya media Google Classroom ya, seperti yang saya bilang tadi itu media Google Classroom itu ya seperti kita sama sih macam belajar di ruangan, cuman kan ini bedanya kita melalui melalui online. Tapi metode belajarnya sama aja sih seperti tatap muka kemarin ya, kita kumpul dalam satu ruangan, tapi ini bedanya kita kan dalam Google Classroom itu macam ruangan tapi secara online. Itu aja sih bedanya, tapi kalau metode pembelajaran penyampaiannya sama aja, cuman bedanya kalau misalnya pakai Google Classroom itu kan nggak semua ya anak itu siswa itu bisa kita kontrol, itu aja kekurangannya sih, beda dengan yang tatap muka. Kalau Google Classroom itu kan nggak tahu kita secara penuh mereka melakukan apa, itu aja kesulitannya di situ aja. Oh gitu ya Bu. Oke. Di sini saya juga ingin bertanya Bu. Oke, baik. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya selama pembelajaran online, Ibu menggunakan media Google Meet ya, Bu? Google ya, Google Meet, Google Classroom lebih tepatnya. Oh, berarti itu termasuk ke media visual ya, Bu? Iya, video visual. Selain itu, selain menggunakan media visual yang berupa handphone ya? Iya, berupa handphone, tapi kita juga ada semacam pengumpulan tugas juga ya. Pengumpulan tugas itu seperti proyek mereka kita kasih, nanti mereka antarkan ke sekolah. Bisa dibilang sekolah Ibu udah lumayan canggih ya? Ya, kebetulan kan karena kita ini kurikulumnya menggunakan 2 kurikulum ya, kurikulum K13, kurikulum K13 dengan Cambridge. Ibu ngajar berapa siswa di kelas?
Saya 2 rombel aja sih, kelas 7 aja. Oh, iya, berapa siswa dalam satu kelas? Kalau di sekolah kami ini kebetulan itu nggak dibuat banyak-banyak ya, dalam satu ruangan itu paling maksimalnya itu 20 orang. Jadi saya 2 kelas ya sekitar 40 orang kurang lebih. Gitu. Oke. Bu, saya mau nanya lagi nih. Kan tadi Ibu bilang seperti selama pembelajaran Ibu menggunakan Google Classroom, media kan, termasuk media visual. Terus menurut Ibu, manfaat apa yang didapat Ibu dan dan murid-murid Ibu terhadap pembelajaran menggunakan media visual tersebut? Manfaatnya ya sih banyak. Kalau manfaat untuk terutama seperti kami itu Google Classroom itu ya manfaatnya mengajarkan siswa lebih kreatif lagi dalam belajar kan. Dalam menggunakan secara online mereka lebih kreatif bagaimana caranya supaya penyampaian yang kita ajarkan itu masuk ke mereka. Untuk Seperti itu kehadiran sih ada tuh keinginan kita para guru itu kan kayak mana caranya supaya murid-murid ini berkeinginan untuk belajar, lebih banyak belajar. kalau misalnya Itu. kehadiran selama online, apa mereka hadir semua atau masih ada yang absen, izin, Bu? Kalau masalah hadir sih kebanyakan sih ada juga sih absen, cuman kan kita sebelum kelas itu kan sebelum kelas dimulai kita akan absen seperti biasa, kita akan memanggil nama mereka. Kalau mereka memang sakit kan pasti ada permisi gitu. Biasanya kami kalau permisi itu melalui email. Itu udah di-emailkan sebelumnya ke kami sebelum belajar. Nanti kita cek mereka memang sakit atau enggak. Kita nggak akan kirimkan linknya untuk mereka belajar. Seperti itu. Oh gitu, oke. Oke, baik Bu. Segitu aja wawancara dari saya. Kurang lebihnya seperti saya sudah paham tentang Ibu. Saya ucapkan terima kasih Ibu Sri Suryaningsih ya tadi ya. Terima Iya, kasih. nama saya Sri Suryanti Guru Papahan ya. Oke, selamat sukses juga buat kamu ya. Semoga kamu mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, terima kasih. Selamat sore.